Assalamualaikum. Ya, saya Rini dari Bapak Dalitbang. Ini stand apa ini? Ini stand Rumah Sakit Ciawi. Oh ini ya, Rumah Sakit Ciawi ya. Oke. Ini Rumah Sakit Ciawi, banyak sekali ya brosur-brosurnya guys. Lihat, bisa dilihat. Oh ada CHADMI ya, kita melihat ada CHADMI. CHADMI ini adalah singkatan dari Ciawi Heart and Trauma Medical Emergency. Jadi ini CHADMI itu seperti bacaan, tapi sebenarnya adalah singkatan dari Ciawi Heart and Trauma Medical Emergency. Ini bisa jelaskan Pak, apa aja ini? Iya, CHADMI ini merupakan program inovasi dari Rumah Sakit Umum Ciawi. Tujuannya adalah untuk membantu pelayanan di bidang kesehatan buat masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera. Jadi hubungi kami CHADMI di nomor yang sudah tertera di sini di SPGDT 0821 1904 1792. Nanti kita jemput. SPGDT ini apa, Mas? Sistem rujukan gawat darurat terpadu. Oh, gawat darurat terpadu. Jadi ini buat masyarakat semacam call center gitu ya? Iya, betul, ya? Betul. Oke, kalau misalnya mereka mendapatkan gangguan terutama di kegawat darurat banyak kasusnya di jantung, Bu. Oh, jantung ya. Itu kan sering kadang-kadang olahraga ya. Kita sering olahraga itu. Kita lagi bersepeda, lagi itu serangan jantung tiba-tiba. Boleh menghubungi call center kami untuk nanti dipandu misalnya tindakan apa yang pertama akan diambil sampai dirujuk, nanti silahkan hubungi kami. Jadi ini sudah lama inovasinya? Inovasi berjalan 1 tahun yang lalu, Bu. 1 tahun. Ya, sudah dapat penghargaan? Baru di tingkat kabupaten aja. Kabupaten Bogor ya, menang lomba inovasi daerah Kabupaten Bogor. Dan ini murni ciptaan dari Ciawi. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Keren loh guys ini. Kalau Anda suka berolahraga dan kadang-kadang kurang persiapan kan, nah itu harus kontrol. Nah jika ada serangan tiba-tiba bisa menghubungi CHADMI di nomor ini. Iya. Wow, jadi ada nanti didatangkan tugasnya? Iya, ambulan kita sistem siap jemput untuk ambulan. Jadi selalu standby ya? Standby 24 jam Ibu, SPGDT-nya. Ada lagi dari Ciawi? Oh ya, ada layanan kami yang unggulan lagi, saya inovasi. Oke, siap. Oke, ini inovasi tentang apa ini? Iya. Ini inovasi tentang Bogor Pain Center. Jadi Bogor. Ini seperti ini ya bajunya ya? Ya, ini Bogor Pain Center ya? Bogor Pain Center. Pain itu penyakit kan? Sakit kan? Sakit, nyeri. Nyeri, Jadi di kami di Rumah Sakit Ciawi itu ada pengobatan untuk khusus nyeri. Jadi khusus nyeri, tapi nyerinya melebar kemana nyeri aja. Apa aja? Nyeri kepala? Mau cancer, mau nyeri kepala, semua nyeri kita bisa. Kecuali satu yang bisa diobatin, nyeri hati. Nyeri hati. Iya. Ibu lebih paham kayaknya. Saya udah pengalaman nyeri hati. Itulah program kami ini, Bu. Oke, gimana ini caranya? Di kami ini istilahnya sudah komplit alat-alat yang telah kami miliki. Jadi dari nyeri, mulai dari sistem kriosistem, jadi untuk deteksi dininya, pemeriksaannya sampai pengobatannya kami udah komplit. Oh gitu. Dan itu di Indonesia, Bu. Jadi baru satu ini yang di Rumah Sakit Daerah. Pertama kali di Indonesia, guys. Bayangkan coba ada di Bogor, di Kabupaten Bogor, Rumah Sakit Daerah Umum Ciawi. Iya. Baru pertama kali Rumah Sakit Daerah mempunyai inovasi tentang nyeri ini. Baru di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Sekarang kita ada di stand Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Saat ini sedang mengikuti pameran inovasi daerah Kabupaten Bogor. Ini saya coba ditensi dulu ya, karena siapa tahu aja deg-degan. Lemesin aja, Bu. Oke, lemesin aja katanya guys. Kita sedang tensi, barangkali bisa dilihat tensi saya berapa. 130/90. Ya. Tensi saya cukup tinggi juga ya, tapi 137/90. Normal ya, karena sudah makan saya pagi ini. Dan sekarang kita juga akan ada USG. Ya, Bu? Belum? Ada yang lain? Nanti sama ibu dokternya. Dokter, oke. Di sini Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sudah lengkap ya peralatannya. Mereka mengikuti lomba inovasi daerah. Tidak hanya CHADMI saja yang mereka inovasikan. Tadi sudah ada Bogor Pain Center yang sudah berdiri baru berapa bulan ini? Ya, dalam tahun ini sudah berdiri dan ini untuk mengobati rasa nyeri ya, Pain Center. Jadi ini adalah pertama kali di Indonesia dan kita wajib dukung ini dan wajib sosialisasikan ya. Siap, Ibu. Karena memang belum banyak yang tahu mungkin tentang Bogor Pain Center. Betul, Ibu. Seperti itu. Betul. Sudah berapa sosialisasi sudah pernah di mana saja? Selain kami bersosialisasi lewat medsos, jadi lewat media, Instagram. Ada medsosnya? Ada. Oh, ada Instagramnya guys. Ada. Instagramnya apa, Dok? Instagramnya di RSUD Official apa? RSUD Ciawi Official. RSUD Ciawi Official. RSUD Ciawi Official. Oke. Ya, follow
Instagramnya ya, bisa dapatkan info-info menarik tentang kesehatan dan tentang pengobatan. Kemudian di Facebook juga ada? Di Facebook juga ada. Oke, di Facebook juga ada. RSUD Ciawi Official juga. Sama, RSUD Ciawi Official ya. Ikuti dan kita lihat info-info menarik. Maaf koreksi, itu untuk semua layanan di Ciawi ya. Tapi untuk khusus di Pain Centernya, kami punya Bogor Pain Center. Mau di Instagram, di YouTube, di email itu semua. Jadi khusus di Bogor Pain Center. Oke. Bogor Pain Center dengan medsosnya nih. Iya. Jadi nyeri ini sering kita apalagi udah usia 40 tahun ke atas ya, banyak nyeri-nyeri, ada di kepala, ada di bahu. Semua nyeri. Semua nyeri ya, kecuali nyeri hati katanya seperti itu. Iya, dan ini alat-alatnya untuk mendeteksinya ya, Dok? Iya, betul. Alat mendeteksi dan menterapinya. Oh, menterapi. Ada terapinya juga? Ada terapinya. Terapinya biasanya berapa lama, Dok? Tergantung, Ibu. Tergantung dari tingkat kerusakannya, organnya, dan tingkat keparahan dari nyerinya. Jadi nanti ada untuk mengukur nyeri itu ada skalanya. Oh, ada skala nyeri ya? Ada skala nyeri ya. Boleh kita tunjukkan itu skalanya? Oke, skala nyeri. Oke. Satu aja ya kali ya. Oke. Ini skala nyeri ya. Skala nyeri, ini ada skalanya berapa, Dok? Ada 1 sampai 10 nilainya. 1 sampai 10. Artinya semakin besar, semakin sakit. Semakin sakit. Semakin kecil semakin tidak sakit, tidak berasa sakit. Kalau saya diperiksa ketahuan ya. ini apa namanya untuk nyeri-nyeri? Ya, ini untuk peraga, alat-alat peraga. Misalnya ibu sakitnya di tulang belakang. Nah, ini nanti dijelaskan oleh dokternya tulang belakang di berapa ya. Ruas keberapa? Iya, ruas keberapa gitu. Nanti sakitnya tuh karena tekanan atau karena saraf yang kejepit, nanti bisa dijelaskan oleh dokternya di sini. Karena beban hidup terlalu berat katanya, Dok. Bisa juga, Bu. bisa juga. Iya, oh ini ya. Iya. Ya, saya karena sering nari ya, jadi sering pakai high heel juga, jadi sering. Oh iya, Bu. Nanti kita sediakan layanan untuk konsultasi, pemeriksaan gratis. Ya. Sekaligus nanti terapi sama dokternya. Oh ya, jadi ada setelah diperiksa, dideteksi nyerinya skala berapa, langsung kita bisa ikut terapi lah ya, ikut terapi atau ikut pengobatan supaya bisa disembuhkan. Kita bawa alat akupunktur ya. Oh bagus akupunktur ya, juga kita bawa. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rini dari Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Saya Dr. Heni. Oke, Dr. Heni. Apa yang bisa saya bantu? Ini RSUD Ciawi ada inovasi baru ya, namanya tadi Pak nyeri Bogor Pain Center. Bogor Pain Center. Tadi pagi saya sudah wawancara. Saya mau coba dong fasilitas Bogor Pain Center. Oh, kalau di Bogor Pain Center, kalau saya bercerita tentang Bogor Pain Center, ini saya bercerita di sana ya. Pertama, kami melayani nyeri, nyeri terutama nyeri yang dengan pengobatan konservatif tidak respon. Oh gitu. Jadi dia bisa bersifat nyeri kronis, bisa nyeri akut yang tidak bisa tertangani, atau nyeri kanker. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat yang punya nyeri yang tidak tidak tertangani dengan baik atau tidak respon terhadap pengobatan konservatif bisa datang ke RSUD Ciawi. Kita memiliki radiofrekuensi, kita memiliki pengobatan proloterapi, kita punya regeneratif terapi, kita punya USG guiding. Kalau USG ini USG portable yang kita bawa ke sini, tapi kalau di sana yang lebih tinggi lagi speknya. Dan kita menggunakan siam atau X-ray untuk guiding pada kondisi-kondisi yang memerlukan, misalnya intervensi pada tulang belakang. Oke, ini ada ruas-ruasnya ya, Dok ya. Kalau saya diperiksa bisa? Keluhannya apa? Itu yang penting. Keluhannya. Sebenarnya sih secara ini tidak keluhan, paling pegel-pegel gitu aja ya. Nyeri itu pegel beda ya, Dok ya? Pegel termasuk dalam kategori nyeri. Ya? Jadi nyeri itu kan ada skalanya ya. Ini udah pernah diajarin? Belum. Ini apa ini, Dok? Ini adalah alat ukur yang diperlukan untuk mengetahui tingkat nyeri seseorang. Ini nantinya akan berpengaruh pada pengobatan seseorang. Terapi selanjutnya ya? Terapi selanjutnya. Karena berbeda, setiap grading berbeda obatnya. Jadi nyeri itu diukur dari kondisi 0 sampai 10. 0 itu artinya nggak ada nyeri. Sama sekali. Nggak ada nyeri sama sekali.
senyum kan ini ya. Nah, kalau 10 berarti nyeri yang tidak tertahankan. 11 nggak ada loh. Ya. Jadi dia terdiri dari beberapa grading antara 0 sampai dengan 10 kalau menurut skala. Ini bentuknya pertanyaan. Ini bentuknya pertanyaan atau visual. Jadi pasien melihat ini dan dia mencoba mengidentifikasi sendiri. Iya, mencoba self assessment ya. Betul sekali. Membahasakan, mengobjektifkan apa yang dia rasakan sebagai subjektifnya. Jadi dia akan mengasosiasikan nyeri yang dia rasakan ke nomor, ke nomor atau ke gambar. Kalau dia tidak tahu nomor, dia bisa menunjuk saja dengan gambar, atau bisa menggrading. Misalnya saya nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat. Karena itu berbeda nanti cara penanganannya. Atau kalau anak-anak ya gambar. Kalau di sini pakai ini, misalnya saya pengen nyoba mengetahui saja nyeri itu tidak terdeteksi. Ada yang bisa, ada yang enggak. Misalnya tidak semua bisa pakai USG. Kalau untuk menegakkan diagnosa kita menggunakan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan ronsen atau MRI atau EMG atau pemeriksaan lab. Kalau ini kita kebanyakan menggunakan untuk guiding tindakan. Meskipun ya terkadang kita melihat oh ini memang ada perbedaan, ini ada misalnya ada peradangan atau area inilah yang akan kita intervensi. Misalnya kalau nyeri kepala, pegel gitu. Pegel, nyeri kepala itu sebatas yang bisa dilakukan ini adalah melihat apakah ada saraf yang terlibat di situ. Misalnya ada terjepitlah saraf atau bagaimana. USG ini kan ya. USG. Tetapi kalau USG ini kena ke tulang nggak terlalu bagus. Jadi ada keterbatasan, maka kita memiliki beberapa fasilitas yang bisa untuk kalau ini nggak bisa kita pakai ini. Kalau di Bogor Pain Center sekarang insya Allah paling lengkap. Iya, se-Indonesia pertama ya dok ya katanya untuk yang Pain Center. Insya Allah. Saya mau coba lutut, karena lutut saya kan saya sering menari karena pakai high heels juga. Pakai apa mendeteksinya? Nyeri lutut itu bisa satu dengan foto ronsen untuk menilai tulang. Kalau untuk yang sekarang di bawah nggak ada ya? Kalau foto ronsen kita nggak ada ya. Untuk ini kalau yang ini kita bisa untuk lutut area kan lutut kan ada beberapa komponen, komponen tulang atau komponen ligamen, ya komponen sendi dan komponen otot. Yang bisa dilihat dari USG adalah komponen ligamen, komponen otot, sendi ya, tetapi untuk tulang secara keseluruhan foto ronsen. Jadi saling mendukung. Kalau mau USG lutut bisa sih, tapi memungkinkan nggak ya di sini? Kayaknya di sini posisinya juga harus berbaring sih sebenarnya. Gitu. Berbaring. Kayaknya di sini kurang memungkinkan. Di sini bisanya tangan. Ya sudahlah tangan saja. Ada keluhan nggak di tangan? Nggak ada. Kalau di tangan bisa juga ya. Jadi di tangan itu misalnya kalau ada keluhan nyeri kayak tadi ada beberapa yang mengeluhkan ada kesemutan. Nah nanti kita tracking. Kalau nggak ketemu di USG berarti kita harus ada pemeriksaan lain. Kalau biasanya kalau normal aja nggak akan ketemu. Kalau belakang yang pegel-pegel itu bisa. Sebatas yang misalnya daerah mana yang pegel? Di sini belakang. Coba aja. Coba menghadap ke tidak menjalar? Enggak. Hanya pegel. Ya bisa. Area mana punten? Sini ya. Bisa ditunjuk? Dipetakan? Oh daerah sini. Maaf ya. Area sini? Iya. Nah, ini ya. Ini? Iya, sekitar situ. Area ini? Ya. Area ini? Ya. Mana yang lebih pegal? Ini? Punten ini? Atau ini? Atau sama aja? Sama ya. Sama ya? Sama ya derajatnya. Ini kalau kita pegang begini, memang ototnya agak tegang nih. Aktivitas sehari-hari apa? Mengetik atau apa? Mau di USG area sini? Iya, mikir. Ngetik majalah. Maaf ya, bisa dilonggarkan. Area sini dulu lah. Maaf ya. Mungkin kurang maksimal karena bajunya, tapi nggak apa-apa.
berapa bulan ya dok ya? Sebenarnya udah 1 tahun. 1 tahun kita berawal dari poliklinik. 1 tahun lebih lah ya. Hampir lah 1 tahun. Ya 1 tahun lebih. Kita berawal dari poliklinik, kemudian kita berkembang. Sekarang jadi spine center. Ada akupuntur juga ya dok ya? Ada. Itu salah satu modalitas yang non intervensi. Apa itu maksudnya? Artinya tidak intervensi, dia masuk konservatif ya. Oke. Sampai sini nggak areanya? Iya. Itu ya. Oh, ada bandel. Satu lagi. Mana yang lebih pegel, kanan apa kiri? Kanan kali ya. Kanan ya. Ya, lihat ya. Tunggu sebentar. Tisu ada? Oke. Jadi yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Ya. Ibu ada kondisi yang sebenarnya namanya fibromialgia. Fibromialgia itu sebenarnya otot yang berkontraksi di daerah-daerah tertentu. Jadi ketegangan otot ya, tidak dalam satu otot itu nggak semua, tapi dia tegang area tersebut, mungkin karena penggunaan yang repetitif, misalnya komputer, tas, handphone, karena menunduk gitu ya, bisa. Jadi area di sini ini ada terlihat perbedaan. Yang ini sebelah kanan, yang sebelah kiri ini lebih ada. Yang kanan yang mana? Yang kanan yang ini, yang kiri yang ini. Beda ya? Ini lebih besar, yang ini lebih kecil gitu ya. Sebenarnya penanganannya bisa masase, bisa akupuntur agar merilekskan. Kalau misalnya akupuntur tidak tidak berespon, bisa suntikan dengan suntikan, misalnya suntikan anestesi lokal, bisa suntikan dextrose, bisa, atau air gula ya, istilah orang awam ya gitu ya. Tetapi bukan air gula kayak di dapur gitu, bukan, dextrose. Jadi sifatnya dia merilekskan. Apakah dia akan muncul kembali? Mungkin iya, tergantung dengan kondisi penggunaan. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya pegelnya yang sangat tidak respon dan sangat mengganggu, maka di situ kita lakukan botox untuk merilekskan. Biasanya sampai segitu ujungnya ya kalau untuk otot. Gitu. Sebenarnya tidak berbahaya tetapi mengganggu ya. Iya, pegel-pegel aja. Boleh untuk latihan stretching. Stretching seperti pilates gitu bisa. Saya tiap hari nari line dance itu.
stretching ya. Iya, pakai stretching dulu. Jadi stretching yang diutamakan. Gitu. Jadi kalau udah stretching, tapi dia bisa kembali lagi, bisa aja kembali lagi. Intinya di stretching aja. Jadi itu ada otot itu ya? Otot ya. Otot. Ya, jadi bukan area yang kalau tangan itu memang panas kayak apa sih? Oh, ditekan sakit itu karena kalau ditekan sakit tekannya yang di mana? Ada beberapa titik saya nggak hafal lagi sih. Lagi nggak sakit ya berarti ya? Entah ya, kadang-kadang kalau ditekan kayak kata orang sih kalau refleksi misalnya jadi dia yang mana area? Jadi kalau tekannya tuh kayak gini misalnya gitu ya. Kemudian dia ada titik-titik yang bisa titik ditunjuk tertentu. ya. Itu sama, itu fibromialgia juga. Jadi fibromialgia bisa terjadi di mana aja dan di seluruh tubuh, terutama pada wanita memang. Jadi misalnya otot ini ada bagian yang dia kontraksi, gitu. Terutama dipacu capek atau stres. Itu banyak kejadian pada wanita. Penyebabnya kadang-kadang nggak diketahui. Jadi Bogor Pain Center ini mengidentifikasi dan mencarikan solusi atau terapi bagi masyarakat yang merasakan nyeri di beberapa titik yang otot tubuhnya, sehingga bisa adakan terapi atau treatment penyembuhan seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih Dok. Selamat bekerja dan selamat berinovasi. Mudah-mudahan sukses masyarakat Kabupaten Bogor. Semangat berinovasi. Bermanfaat ya.